30% dari Anda yang menonton video ini, mungkin tidak akan setuju dengan apa yang kita bahas. Jadi, silahkan ngebacot di kolom komentar. Berikut 5 cara progres atau treatment Canamaru yang dianggap unfaedah, karena berbagai pertimbangan. 5 poin ini kami kutip dari berbagai sumber. Bukan sebagai bentuk edukasi, namun hanya sebatas bacotan yang akan membuat sebagian kiper jadi sakit hati. Yang pertama, melatih flaring dengan kaca. Ikan cana flaring ketika melihat kaca karena menganggap kaca tersebut sebagai ikan lain atau ancaman. Ikan cana adalah ikan predator yang memiliki sifat teritorial dan agresif. Ketika ikan ini melihat refleksi dirinya di kaca, Canamaru akan menganggapnya sebagai ikan lain yang memasuki wilayahnya. Hal ini akan memicu respon flaring, yaitu memamerkan sirip dan warna tubuh untuk menakut-nakuti lawan. Selain itu, ikan cana juga dapat flaring ketika melihat kaca karena stres. Kondisi akuarium yang tidak sesuai seperti ukuran akuarium yang terlalu kecil, kualitas air yang buruk, atau parameter lainnya yang tidak sesuai, juga dapat menyebabkan ikan cana menjadi stres. Flaring dapat menjadi salah satu respons stres bagi ikan cana. Jika ikan cana flaring secara berlebihan, hal ini dapat menyebabkan stres yang juga berkepanjangan. Stres dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh ikan cana dan membuatnya lebih rentan terhadap penyakit. Dalam situasi tertentu flaring tidak hanya membuat ikan stres, namun ikan akan mogok makan. Bila hal ini berlangsung cukup lama, tak jarang akan mengakibatkan kerugian bagi ikan. Flaring berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan ikan cana. Selain stres, flaring berlebihan juga menyebabkan ikan cana menjadi lelah. Flaring membutuhkan energi yang cukup besar. Jika ikan cana flaring secara berlebihan, hal ini dapat menyebabkan ikan menjadi lelah dan justru menjadi tidak aktif. Dan yang ketiga adalah cedera. Flaring dapat menyebabkan ikan cana melukai dirinya sendiri seperti luka di tubuh, hingga cedera pada sirip dan tulang. Umumnya, semua ikan predator memiliki perilaku agresif. Ikan cana yang telah nyaman dan menguasai tank akan agresif dengan sendirinya secara alami, tanpa perlu dilatih. Menjaga kualitas dan parameter air, pakan dengan nutrisi berimbang, dan tidak terlalu sering mengganti settingan akuarium akan mempercepat ikan cana menjadi nyaman dalam akuarium. Treatment unfaedah yang kedua adalah menggunakan air tua yang kotor. Banyak para kiper yang mensalahartikan air tua dalam treatment Canamaru. Mereka sengaja tidak mengganti air hingga berbulan-bulan dengan anggapan air seperti itu akan menghasilkan kebun bunga bagi Canamaru. Alhasil yang terjadi, ikan justru mati. Air tua ataupun air yang telah digunakan dalam waktu yang lama, umumnya tidak memiliki banyak sisi positif dalam konteks akuarium. Namun, jika Anda menggunakan istilah air tua untuk merujuk pada air yang telah mengalami sirkulasi yang benar dan berada dalam kondisi lingkungan yang tepat, ada beberapa manfaat yang mungkin dapat kita peroleh dari air tua ini. Yang pertama, kehadiran mikroorganisme yang bermanfaat. Air yang telah lama dalam kondisi yang tepat dapat menjadi tempat bagi koloni mikroorganisme yang bermanfaat, seperti bakteri nitrifikasi. Bakteri ini membantu dalam siklus nitrogen di dalam akuarium, mengubah amonia menjadi senyawa yang lebih aman, seperti nitrit dan nitrat. Keberadaan mikroorganisme dalam air tua ini dapat membantu menjaga kualitas air dan menjaga ekosistem akuarium yang seimbang meskipun air telah lama tidak diganti. Jadi Anda perlu memahami konsep air tua yang tepat dan mampu menciptakannya, sebelum menerapkannya dalam treatment Canamaru. Bila Anda tak memiliki kemampuan atau alat ukur untuk menguji kualitas air, ada baiknya Anda selalu menggunakan air baru untuk menjaga kualitas air akuarium agar tetap bersih dan segar. Ikan cana memang termasuk ikan yang tahan banting terhadap kualitas air yang buruk. Namun dalam jangka panjang, tentu akan mempengaruhi kualitas hidup dan keindahannya. Treatment unfaedah yang ketiga adalah menahan size untuk menciptakan maru bocil tua. Sengaja menahan pertumbuhan ikan adalah hal yang tidak etis dan tidak bijaksana. Ikan cana adalah ikan yang hidup di alam liar dan mereka memiliki ukuran dan pertumbuhan yang alami. Sengaja menahan pertumbuhan ikan akan membuat ikan-ikan tidak sehat dan membahayakan kelangsungan hidupnya. Jika Anda ingin memelihara ikan cana, maka Anda harus menerima ukuran dan pertumbuhannya yang alami. Seharusnya, Anda tidak perlu mencoba untuk menahan pertumbuhan ikan cana dengan cara apapun.
Sebagai gantinya, Anda dapat memelihara kutu air jika memang menyukai makhluk berukuran kecil. Tahukah Anda, Chanamaru bocil tua hanya indah sesaat, sementara masa depannya akan suram karena pertumbuhan bunga yang pastinya tidak akan maksimal. Beberapa cara yang sering digunakan para kiper untuk menahan pertumbuhan ikan cana seperti pemberian makanan yang tidak cukup, penggunaan akuarium yang berukuran kecil, hingga penggunaan obat-obatan dan hormon. Semua cara tersebut tidak dianjurkan karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan ikan cana. Kiper yang berpikir panjang untuk masa depan ikan rawatannya dan seorang hobiis sejati, pastinya akan menghindari cara treatment seperti ini. Treatment anfaedah yang keempat adalah teknik serit untuk membuat dorsal menjadi gondrong. Dorsal ikan yang diserit tidak akan membuatnya menjadi lebih gondrong. Dorsal ikan terbuat dari tulang rawan yang dilapisi oleh jaringan kulit. Kulit ini bisa tumbuh kembali dan merapat setelah diserit. Namun tulang rawan yang menyusunnya tidak akan bertambah panjang, meskipun Anda menggunakan arus dan sebagainya. Oleh karena itu, dorsal ikan yang diserit akan tetap pendek. Selain itu, menyerit dorsal ikan juga dapat menyebabkan ikan stres dan terluka. Dorsal ikan adalah bagian penting dari tubuh ikan. Dorsal dapat berfungsi sebagai alat pertahanan dan membantu ikan untuk berenang. Menyerit dorsal ikan dapat mengganggu fungsi-fungsi tersebut. Oleh karena itu, menyerit dorsal ikan tidak disarankan, terkecuali memperbaiki tulang rawan yang bengkok atau sejenisnya. Sebenarnya, banyak cara yang lebih logis dan mudah untuk membuat dorsal ikan terlihat lebih gondrong sesuai genetiknya, yaitu dengan memberi makan ikan dengan makanan yang kaya nutrisi, menyediakan tank dalam lingkungan yang sehat dan nyaman, melakukan perawatan rutin seperti membersihkan akuarium dan mengganti air secara berkala, dan lain-lain. Dengan melakukan hal tersebut, dorsal ikan akan tumbuh dengan sehat, normal dan cantik. Treatment anfaedah yang kelima adalah penggunaan produk pakan yang tidak tepat. Saat ini, banyak produk-produk berupa pelet, udang kering dan maggot kering, di mana produk ini memiliki ciri khas berwarna kuning, dan dikhususkan untuk menaikkan warna kuning pada yellow maru. Disinyalir jika pakan berwarna kuning ini merupakan pakan yang diracik dengan chlorophyll yellow. Padahal, sesuai dengan yang tertera dalam situs DSM sebagai produsen merek chlorophyll yellow lebih dikhususkan sebagai produk untuk unggas, yaitu untuk mewarnai kuning telur dan kulit ayam agar tampak lebih kuning dan menarik. Sementara untuk aquaculture, DSM menyediakan produk chlorophyll pink. Tak hanya sampai di situ, sebagian kiper juga mencampurkan kunyit ke dalam pakan, untuk memberi efek warna kuning pada yellow maru. Dan tentu saja hal ini sangat sia-sia. Kunyit memang memiliki senyawa aktif kurkumin atau diferuloilmetan yang membuatnya berwarna kuning oranye. Namun tidak ada penelitian yang secara khusus menunjukkan bahwa pemberian kurkumin kepada ikan akan membuat sisik hingga kulitnya menjadi lebih kuning. Meskipun kurkumin dapat memberikan warna kuning pada banyak bahan makanan, dampaknya pada pigmentasi ikan hias tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda. Masih seputar pewarnaan Chanamaru, penggunaan wortel sebagai pakan jangkrik atau ulat Hongkong, kemudian menggunakan jangkrik atau ulat tersebut sebagai pakan Chanamaru juga menjadi hal yang sia-sia. Kita sudah mengulas hal ini di video sebelumnya.